Ayo kita sama-sama masuk firman Tuhan. Apa yang Tuhan ingin kita kerjakan hari-hari ini. Pasti saudara sekalian sudah mendengar, sudah tahu nih temanya. Tema yang hari ini cukup menakutkan. Kalau saya mau katakan, kok temanya seperti itu ya? Kok temanya kok nggak enak ya buat kita ya? Ya, kok temanya nggak enak sekali. Bayar harga mengikut Yesus. Sekarang kita lihat dulu. Lukas 14 ayat 25 sampai 27. Ini suara saya juga kenceng-kencengan nih. Karena yang di belakang juga sama lagi berdoa. Yuk. Lukas 14 ayat 25 sampai 27. Ya. Segala sesuatu harus dilepas untuk mengikut Yesus. Lukas 14 ayat 25 sampai 27. Segala sesuatu harus dilepas untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus. Dalam perjalanannya sambil berpaling ia berkata kepada mereka, ya, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapak ibunya, ya. Lukas 14 ayat 25 sampai 27, segala sesuatu harus dilepas untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanannya sambil berpaling kepada mereka berkata, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapak, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ya. Barang siapa yang tidak memikul salib dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. 2 kali saudara, di ayat 26 dan 27 ini Tuhan katakan, kalau 2 hal ini tidak dikerjakan, ia tidak dapat menjadi muridku. Ya, bukan berarti kalau mengikut Tuhan Yesus itu bukan berarti kita harus benci orang tua kita, mungkin orang-orang di sekitar kita, bukan itu. Tapi seringkali hari ini kita butuh hikmat yang masuk lebih dalam lagi untuk mengerti apa menjadi kebenaran firman. Ya, kebenaran firman, segala sesuatu yang hari ini harus kita lebih lagi masuk mengerti bagaimana ini. Apa yang Tuhan mau nih dalam firman Tuhan hari ini. Ya, mengikut Yesus itu sama juga bayar harga. Bayar harga mengikut Yesus. Kenapa kok harus bayar harga? Karena saat kita bayar harga, berarti segala sesuatunya itu, apa yang kita kerjakan untuk mengikut Yesus itu bukan sesuatu yang mudah. Ada upah yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Jadi kasih karunia yang Tuhan sudah berikan buat kita ini bukan kasih karunia yang murahan, saudara. Bahkan Tuhan sudah memberikan dirinya dulu, terlebih dahulu, dia sudah mati di atas kayu salib untuk kita. Dengan harga yang mahal untuk kita ditebus. Tapi hari ini mengikut Tuhan Yesus juga tidak mudah buat kita hari ini. Banyak orang yang mengikut Tuhan Yesus, yang mengakunya kenal sama Tuhan Yesus. Tapi seringkali kehidupan seorang Kristen itu, banyak sekali orang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Bahkan ada yang menjadi batu sandungan untuk orang-orang sekitarnya. Jadi bayar harga mengikut Yesus menjadikan kita seorang Kristen itu bukan hanya sekedar ikut-ikutan loh saudara. Tapi harus menjadi murid yang meneladani gurunya. Mencontoh hidup Tuhan Yesus. Apa yang dia kerjakan, itu yang harus kita kerjakan. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan karena orang tua kita Kristen, kita jadi seorang Kristen. Bukan itu, tapi mengikut Tuhan Yesus itu bayar harga. Harga yang kita bayar itu mahal, saudara. Harga segala sesuatu, harga apa yang kita bayar? Kebebasan kita yang hari ini mungkin saat kita mengikut Yesus itu dibatasi oleh firman Tuhan, dibatasi oleh kebenaran firman-Nya. Kita nggak bisa semuanya itu berjalan dengan cara pandang kita. Bahkan kebenaran yang menurut kita ini benar atau yang menurut kita katakan ini prinsip, kita harus bisa berhenti kalau itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena ada upah saat kita mengikut Yesus. Kita bayar harga tinggi, tapi ada upah yang Tuhan sudah sediakan buat kita semua. Dan upahnya itu luar biasa,
besarnya buat kita, kehidupan kekal. Bahkan Tuhan juga janjikan, kalau hari ini kita mengalami apa yang namanya perkenanan Tuhan, saat kita mendekat sama Tuhan, Tuhan juga janjikan hidup kita ini akan disertai, dipimpin, bahkan kita akan masuk tanah Kanaan. Saat bangsa Israel keluar menuju tanah Kanaan, mereka menuju ke padang gurun, di mana mereka harus bayar harga loh saudara. Ke padang gurun itu bagaimana mereka harus bayar harga di sana. Mereka meninggalkan zona nyaman mereka. Mereka harus mengikut menghadapi yang namanya panas, bahkan makan dengan seadanya. Ya. Tapi apa yang Tuhan janjikan di tanah Kanaan? Limpah susu dan madu. Itu tidak mudah. Di dalam sepanjang perjalanan itu ada yang namanya proses. Bagaimana cara pandang mereka menghadapi yang namanya musim yang tidak enak dalam kehidupan mereka. Bagaimana mereka menghadapi yang namanya hari ini lapar di perut mereka. Mereka kepingin makan ini dan itu. Tapi tidak ada yang namanya Gojek atau GoFood, saudara. Semua terbatas. Sama kemarin di Ungaran. Begitu ya kalau yang ikut di Ungaran. Makan seadanya, saudara. Kemarin hari terakhir ketemu rawon. Enak banget rawon. Oh, saya pikir rawon ini enak. Ternyata begitu disedok, rawonnya rawon tahu, saudara. Baru kali ini seumur hidup saya makan rawon tahu sama kacang panjang ditaruh di dalam rawon. Begitu juga dengan kondisi anak saya. Dia enggak pernah menghadapi kondisi seperti itu. Saya sudah siapkan abon, kering tempe. Padahal kalau di rumah suruh makan kering tempe itu paling susah. Tapi di situ mau enggak mau dia makan. Di situ mau enggak mau, hari terakhir dia puasa full-fullan. Enggak mudah. Sama. Rawon tahu, saudara. Kemarinnya, makannya apa? Ikan asin cukup, ikan wedar kecil sama kuah lodeh. Ya, kalau anaknya Mbak Enda sama Pak Irwan cukup. Yang penting ada sambelnya. Begitu anak Mbak Enda hari kedua lihat paginya rawon, besoknya rawon lagi. Sudah enggak makan. Karena lihatnya sudah bosan, saudara. Karena hari ini apa yang disediakan di hadapan kita itu seringkali kita ini tidak mau. Kenapa? Kita merasa bosan dengan menu itu. Jadi setiap apapun yang disodorkan itu kita mikir. Pikiran kita ini jalan, saudara. Hari ini sama saat kita mengikut Yesus, saat kita bayar harga untuk mengikut Yesus, pikiran kita mulai berjalan. Wah, kalau semua apa yang kita kerjakan, bahkan kebebasan kita hari ini terenggut, kita juga pasti katakan susah. Begitu ya saudara. Susah mematikan daging kita. Susah saat kita berjalan sama Tuhan. Karena bukan kita yang pegang kemudi. Tapi Tuhan Yesus yang pegang kemudi atas kehidupan kita. Kalau hari ini ada kesaksian-kesaksian. Mereka menang. Mereka terima perkenanan Tuhan. Mereka terima ini dan itu. Karena apa itu saudara? Karena mereka bayar harga. Karena mereka bayar itu. Bayar harga dengan bagaimana? Mereka mengizinkan Tuhan pegang kendalinya. Itu. Tapi seringkali kita ini hari ini kehidupan orang Kristen lebih-lebih dari Tuhan. Benar ya saudara? Saya juga gitu. Merasa kadang-kadang kalau Tuhan tidak bisa kerjakan apa yang menjadi keinginan saya bisa lebih-lebih dari Tuhan. Saya mau pegang kendali Tuhan. Saya mau belok kiri. Saya tidak mau kanan. Itu. Tapi kalau hari ini kita terus mendekat sama Tuhan. Kita terus mendekat sama Tuhan. Tidak mudah. Tapi karakter kita ini terus diubahkan. Dikikis. Segala satunya tuh dikikis. Tidak mudah. Semua yang kemarin berangkat ke Ungaran dengan dana terbatas, saudara. Tapi kami juga yakin pulang dengan kelimpahan. Pulang itu luar biasa. Bagaimana Tuhan juga sertai, kita boleh makan, kita boleh kuliner. Ya semua ada penyertaan Tuhan. Ya, memang zona tidak nyaman, tapi di situ kami dapat sesuatu. Dapat sesuatu yang nggak bisa kami dapat saat kami di rumah, karena kita ini sibuk kalau di rumah. Tapi begitu di sana ditaruh dengan kondisi yang tidak enak, apalagi saudara, dulu waktu mungkin saya harus buka ya apa adanya. Nanti saya juga tidak mau satu ketika saya adakan retret, terus tiba-tiba ada seseorang yang tidak nyaman, ikut tiba-tiba komplain terus sama saya. Tidak enak sih Caroline tempatnya ini. Jadi tempat di mana di zona di Ungaran itu yang tidak nyaman, saya tidak mau terima komplainan. Karena kita semua di posisi yang sama. Kalau saya tidur di AC berarti, bukan berarti maksudnya, kalau minta kamar AC, saya juga tidur nggak pakai AC. Nah gitu saudara, kita di posisi yang sama. Jadi saya juga mengalami bagaimana kamar mandinya juga nggak bersih, saudara.
Nggak enak kamar mandinya juga. Padahal waktu yang lalu, 5 tahun yang lalu, saya waktu retreat, saya merasakan kamar mandinya masih bersih. Saya juga mandi dengan air ditimba dengan pakai gayung. Jadi saya juga nggak ngeliat kamar mandi, jongkok itu saudara di depan saya. Sudah. Itulah kenapa saya mau kerjakan, saya mau bayar harga mengikut Tuhan Yesus. Nggak mudah saudara mengikut Tuhan Yesus itu. Ya, bukan hanya sekedar ikut-ikutan loh. Tapi kalau kita mengatakan kita mau mengikut Tuhan Yesus, berarti kita harus berjalan bersamanya. Kita harus menjadi seorang murid. Murid itu meneladani gurunya. Ya, seorang murid itu harus memprioritaskan yang terutama ini apa? Kalau gurunya memprioritas yang terutamanya itu, misalnya Tuhan Yesus memprioritaskan utamanya apa yang menjadi kehendak Bapa. Ya kita juga harus memprioritaskan itu dalam kehidupan kita. Visi misi kita harus sama. Sama yang memberi berkat ini. Kalau visi misi kita tidak sama dengan apa yang memberi berkat ini, ya kita tidak mungkin bisa terima berkat, saudara. Tidak mudah. Tidak mudah untuk bayar harga. Tapi saya mau katakan sekali lagi, hari ini kita harus tetap memilih, membuat pilihan. Mau mengikut Tuhan Yesus dengan sepenuh hati, atau mengikut Tuhan Yesus dengan setengah hati. Kalau saya mau katakan, mungkin hari ini hidup saya juga belum tentu yang namanya kelimpahan dan enak. Tapi saya mau katakan, kali ini apa yang saya imani hari ini, saya mau tetap mengikut Tuhan Yesus. Sekali Tuhan Yesus, sekali Yesus tetap Yesus sampai akhir masa hidup saya. Walaupun harus bayar harga, tapi saya percaya saat saya bayar harga, ada upah yang Tuhan berikan. Hari-hari ini orang-orang yang mengalami firman Tuhan yang hidup, mereka tidak akan pernah tahu, mereka tidak akan pernah kehilangan arah. Bahkan kekhawatiran, bahkan ketakutan itu nggak akan ada dalam kehidupan mereka. Kok mungkin ada, tapi porsinya tuh kecil sekali. Kemarin saya sempat berangkat ke luar kota. Saya kemarin sempat ke Probolinggo, saya sempat Cimbing kemarin, saudara. Memang itu kemarin datang ke luar kota ke Cimbing itu enggak yang saya pikirkan, itu enggak terencana, saudara. Karena tapi saudara suami mengajak, ya akhirnya kami berangkat walaupun agak siang. Tapi saat kami pulang dari kuburan itu, tiba-tiba biasanya kami enggak pernah mampir ke rumah om atau tante dari suami. Kami langsung terus Surabaya. Tapi hari itu ada gerakan kami mampir. Kami sampai di sana, kami cerita apa, bercanda dan segala sesuatu. Tiba-tiba tante dari suami saya ini bertanya, siapa yang saat ini memang dia katakan ini, saya mendengar sesuatu. Siapa yang di antara saya atau suami saya yang jadi pendeta? Dia langsung bertanya itu. Padahal dia saya nggak pernah hubungan, jarang sekali saya juga nggak pernah sama suami saya datang. Terus suami saya cuma tersipu malu, dia berpikir suami saya, tapi dia katakan bukan istri. Terus dia bilang gini, dia langsung panggil saya, Caroline, saya ambil Alkitab saya ya, tolong ajari saya baca firman. Saudara, dia ini orang yang kaya. Dia ini orang yang kaya, punya tanah, punya rumah, punya segala sesuatunya. Ya, kehidupan yang luar biasa. Tetapi ada satu sisi yang dia ini kosong, saudara. Kekosongan dia ini hanya bisa diisi sama Tuhan Yesus. Dia ini seorang Katolik loh. Dia katakan sama saya, hari itu saya ini enggak pernah, kalau malam saya ini sukanya berdoa. Dia langsung ambil Alkitab, dia langsung ambil buku doanya, dia tanya sama saya, benar enggak ini cara saya berdoa? Saya kepingin baca firman, tapi saya enggak tahu caranya. Terus saya kasih tahu, saya ajar, dan satu kata, Tuhan menyapa dia melalui apa yang saya katakan. Tiba-tiba dia bilang begini, saudara sama saya, kenapa kok kamu bisa tahu semuanya? Saya cuma katakan, karena Tuhan mengasihi Kimli. Tuhan mengasihi engkau, Kim. Makanya Tuhan menyapa. Kehidupan yang penuh dengan kelimpahan, saudara. Kehidupan yang penuh dengan berkat. Inilah yang hari ini kita pandang. Hari ini kehidupan orang Kristen itu sering melihat tetangga sebelah rumputnya lebih hijau. Ya kan?
Kalau kita tidak kuat di dalam firman Tuhan, kita tidak bisa berakar dalam firman Tuhan. Tetangga sebelah yang kelihatannya ikut Tuhan Yesus setengah-setengah, tapi begitu diberkati. Kenapa ikut Tuhan yang luar biasa, pelayanan punya jam, tapi kita tidak diberkati. Kemarin saya menyaksikan, dia punya tanah banyak, rumah banyak, bahkan punya juga kos-kosan di Surabaya. Kenapa kok kosong, saudara? Kekayaan kita, apa yang kita punya, kita tidak bisa beli Tuhan Yesus. Kalau memang orang punya segalanya, apa berarti dia dekat sama Tuhan? Ya kan? Sekali saya mau katakan saudara, hari ini buat saudara, hidup ini bukan tentang apa dan berapa banyak yang kita miliki, saudara. Hidup kita ini bukan tentang apa yang kita miliki atau berapa banyak uang yang kita miliki hari ini. Tetapi hidup ini tentang apa dan berapa yang kita miliki ini, sebagaimana kita bisa menikmatinya. Seberapa banyak kita bisa menikmati apa dan berapa banyak yang kita miliki. Karena dengan kita bisa menikmati itu semuanya, kita akan saya pastikan kita bisa mengucap syukur. Percuma kalau kita punya segalanya, saudara. Tapi hari ini kita nggak bisa mengucap syukur. Nggak bisa menikmati, nggak bisa mengucap syukur. Ya, ada orang yang punya segalanya, tapi dia dalam keadaan sakit. Dia nggak bisa menikmati apa yang dia punya. Jadi saya mau katakan, apa yang kita punya hari ini, seberapa yang kita punya, apa yang kita miliki, nikmati itu, saudara. Itu pemberian daripada Tuhan. Mengucap syukur. Karena saat kita mengucap syukur, kita bisa berdamai dengan keadaan sekitar kita. Dia nggak kekurangan, saudara. Punya uang yang berlebihan. Mungkin hari ini kita nggak punya uang yang berlebihan. Tapi kalau saya mau katakan, mungkin kemarin yang saya lihat, Tuhan taruh, saudara, dalam hati saya. Apa satu hal yang saya taruh, Tuhan, berarti dia sama, secara materi saya kalah. Tapi secara rohani di hadapan Tuhan, kita lebih kaya, saudara. Kalau hari ini kita bisa menikmati apa yang kita punya, seberapa apapun yang kita punya. Saat kita bisa menikmati, kita bisa mengucap syukur, saudara. Ya, jadi hidup ini bukan tentang apa loh, saudara, atau berapa banyak yang kita miliki. Tapi hidup ini nih, hari ini, tentang apa dan berapa yang kita miliki, seberapa kita bisa menikmatinya. Kalau kita bisa menikmati ini semuanya, berarti kita juga bisa mengucap syukur. Itu, saudara. Ya, ayo bayar harga untuk mengikut Yesus. Saya mau kita ambil keputusan hari ini, bukan setengah-setengah mengikut Yesus, tapi sepenuh hati. Saya mau kita semua menerima kemenangan. Saya mau kita semua masuk pada tanah Kanaan. Saudara melihat bangsa Israel, bangsa pilihan, mereka juga tidak mudah masuk ke tanah Kanaan. Ada perjalanan yang mereka harus tempuh, di mana di situ juga, kalau saya mau katakan, emosi mereka, kesabaran mereka, bahkan segala sesuatunya itu semua digesek di padang gurun itu. Tapi hari ini, bagaimana respon hati kita? Bagaimana cara pandang kita saat di padang gurun itu? Kalau kita kalau katakan, aku ini muridnya Tuhan Yesus, saya nggak bilang pengikut. Kalau pengikut belum tentu murid. Ya, muridnya Tuhan Yesus, berarti saudara tahu memprioritaskan apa yang harus diprioritaskan. Kita langsung masuk poin, saudara. Bentar, saya akan buka poinnya. Ayo sama-sama kita belajar. Saya juga nggak mudah untuk mengikut Yesus, juga nggak mudah. Tapi kita terus mau belajar mengikis apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, bayar harga mengikut Yesus Tuhan. Pertama, berani melepaskan segala keterikatan yang menjadikan berhala bagi kita. Apa itu berhala, saudara? Kalau zaman dulu berhala itu patung. Berhala itu penyembahan berhala. Tapi berhala kita hari ini, kalau kita di murid Tuhan Yesus, ya ini loh. Cara pandang kita, uang, pikiran kita, kekuasaan kita, ya keluarga kita, pekerjaan. Ini yang menjadikan berhala buat kita. Ya,
Sebetulnya semua apa yang kita berhalakan, yang kita taruh prioritas nomor 1 itu, akhirnya akan menghalangi kita dalam hubungan kita sama Tuhan. Ini yang Tuhan tidak mau, saudara. Maka karena itu firman Tuhan katakan tadi di ayat 26, jika seorang datang kepadaku, ia tidak membenci bapak ibunya, istri, anak-anak, saudara, laki-laki, perempuan, bahkan nyawanya sendiri, saudara, ia tidak layak menjadi muridku. Apa yang buat kita berhala? Pikiran, cara pandang kita, bahkan keuangan kita, pekerjaan kita hari ini, ketakutan kita, itu berhala buat Tuhan. Karena saat kita takut, kita tidak bisa mendekat sama Tuhan. Hubungan kita terganggu. Kalau kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, itu juga nggak baik, saudara, buat kita. Hubungan kita sama Tuhan juga terganggu, saudara. Kalau kita punya duit kita banyak, itu juga mengganggu hubungan kita sama Tuhan. Susah ya, saudara, nggak punya duit juga susah, punya duit banyak, ya kita ini dibatasi, ya semuanya dibatesin, kok rasanya susah? Ya, kalau kita punya duit banyak, mau duit sedikit, mau duit banyak, seharusnya respon hati kita, cara pandang kita, cara kita menempatkan yang jadi prioritas itu harusnya tidak berubah. Sekali Yesus tetap Yesus. Nah itu loh, saudara. Tapi seringkali kehidupan kita ini terlewat. Kita tidak bisa kontrol diri kita sendiri. Nah, supaya berhala itu tidak menghalangi hubungan kita sama Tuhan, baca firman Tuhan. Keintiman itu harus terus dibangun. Harus terus sampai akhirnya kita dipanggil ke rumah Bapa di surga. Kita nggak bisa mengikut Yesus cuma setengah-setengah. Bagi saudara yang mengikut Tuhan Yesus setengah-setengah, saya mau katakan kita nggak akan bisa menikmati penggenapan janji Tuhan. Kita pasti akan kalau orang lain kesaksian, kita hanya cuma kaget, bahkan waduh terharu. Kenapa? Orang lain ditolong tapi kita nggak ditolong. Kita ini Kristen. Kristen hari ini bukan Kristen tanda penonton. Kalau Kristen tanda penonton, yang lain menikmati berkat. Kalau kita penonton, kita nggak menikmati berkat. Kita cuma tepuk-tepuk tangan. Wih hebat ya, wih hebat orang itu bisa terima mujizat. Cuma itu aja. Kita nggak mengalami apa yang namanya mujizat. Orang-orang yang mengalami mujizat itu adalah orang-orang yang berjalan di atas perkenanan Tuhan. Berjalan dalam perkenanan Tuhan. Kalau saya mau katakan penyertaan ada. Loh, kalau hari ini saudara kita berjalan, kita masuk dalam perkenanan Tuhan, penyertaan Tuhan itu pasti ada, saudara. Tapi kalau kita cuma disertai Tuhan saja, disertai ya kayak seperti 5 roti 2 ikan ya, kalau saya mau katakan saudara, banyak orang 5.000 orang diberi makan loh sama Tuhan. Benar ya saudara? Diberi makan enggak? Beri makan 5.000 orang. Mereka disediakan kebutuhannya sama Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan masih ada sisa 12 bakul untuk murid-muridnya. Kalau muridnya hidup dalam perkenanan, mereka terima kelimpahan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kita akan hidup dalam penyertaan. Apa yang kita butuhkan, Tuhan kasih. Walaupun 5.000 orang itu yang mengikut Yesus itu belum tentu semua itu murid. Mungkin mereka yang ikut hanya kepingin tahu ini pahlawannya Tuhan Yesus ini. Bagaimana ini pahlawan Tuhan Yesus? Bisa nggak dia sembuhkan orang sakit? Dia cuma ingin lihat, wah apa yang mau dikerjakan lagi yang spektakuler. Banyak orang Kristen, tapi hatinya belum tentu sepenuh hati mengikut Yesus. Tapi kalau murid, dia pasti sepenuh hati mengikut Yesus. Kenapa kok tersisa 12 bakul? Karena yang namanya murid, mereka akan hidup dalam perkenanan dan penyertaan. Bukan Tuhan tidak adil loh saudara. Tuhan itu datang, Tuhan itu melihat hati loh. Tuhan itu tidak bisa dibohongi. Ada yang cuma sekedar ikut-ikutan, cuma hanya sekedar melihat. Ya tetap Tuhan sertai. Tidak ada yang nggak disertai. Tetapi sisa 12 bakul itu untuk murid-muridnya. Mereka hidup dalam perkenanan, mereka hidup dalam penyertaan Tuhan. Ayo kita hidup dalam favornya Tuhan, perkenanannya Tuhan. Tahun ini tahun penggenapan janji Tuhan. Sebelum masuk dalam tahun penggenapan janji Tuhan, apa yang di atas itu harus terjadi? Perkenanan
Kalau ada perkenanan Tuhan, penggenapan janji pasti terjadi. Tambah hari firman tambah berat, saudara, enggak tambah ringan. Sekali Tuhan Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Enggak bisa sekali Yesus, terus akhirnya ujungnya, atasnya lihat hasil. Mau ditolong, enggak ditolong, kita tetap harus bilang Tuhan baik. Poin kedua ya saudara, poin yang paling terakhir. Saya enggak panjang lebar, tapi saya percaya kita hari ini boleh menjadi seorang murid yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tetap mengucap syukur dalam setiap keadaan. Itu tadi yang saya mau katakan saudara. Bahwa hidup ini bukan tentang apa yang kita miliki, seberapa banyak kekayaan kita, punya apa kamu ini, tapi hidup ini seberapa kita bisa menikmati segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan sama kita. Belajar menikmati dan belajar mengucap syukur dalam setiap keadaan. Mau keadaan kita baik, keadaan kita enggak punya duit, keadaan kita ya pas-pasan, kita mau belajar mengucap syukur, menikmati. Bahkan di saat kekurangan kita pun kita menikmatinya dengan mengucap syukur. Tapi seringkali cara pandang kita, hidup ini tentang apa yang kita punya, seberapa banyak kita punya apa. Semakin kita kaya, semakin kita punya segalanya, power kita semakin kuat. Biasanya kalau orang sudah punya duit yang banyak, terus akhirnya, mereka kayak yang saudara saya itu kemarin, dia seorang yang sudah tua sekali ya saudara, yang laki umur 73, yang perempuan umur 68. Seharusnya mereka sudah pensiun dari pekerjaannya, tapi mereka tetap cari uang terus. Mereka takut kalau hidup itu kekurangan. Padahal mereka punya harta yang begitu banyak, saudara. Mereka kumpulkan mulai dari muda. Tapi mereka enggak bisa menikmati. Padahal firman Tuhan juga katakan loh saudara. Kalau hari ini ada yang dikatakan karunia menikmati. Mungkin kalau saudara pernah dengar karunia menikmati. Kadang kita pun enggak nabur. Kita bisa menikmati berkat orang itu atas kehidupan kita. Orang itu diberkati pekerjaannya, tapi kita juga bisa menikmati hasil dari pekerjaan mereka. Tiba-tiba mereka mungkin ngajak kita, nraktir kita makan, itu kita menikmati loh, saudara. Tapi hari ini kehidupan kita ini sering, kalau aku punya uang banyak ini dan itu, wis tau Tuhan, aku pasti tetap mencintai engkau. Nggak mungkin, saudara. Kalau kita punya uang banyak, kita punya pekerjaan yang oke, belum tentu hati kita juga terus melekat sama Tuhan. Kenapa kok Tuhan ajar kita sedemikian rupa harus bayar harga mengikut Dia? Pikul salib, sangkal diri itu mematikan daging loh saudara. Pikul salib itu ya pikul pergumulan kita nih, pikul masalah kita. Karena Tuhan Yesus saat Dia mati, saat Dia harus mati disalibkan, Dia juga pikul salibnya menuju kepada apa? Pada salibnya. Sama hari ini kita juga pikul salib menuju pada apa? Salib. Tuhan Yesus bukan pikul salib menuju pada Yerusalem baru loh saudara. Semua ada proses yang harus dibayar. Dia pikul salib, dia mati di atas kayu salib. Dan saat dia setelah mati dalam kayu salib, dia bangkit, ada kemenangan. Saat kita pikul salib kita taruh salib kita salibkan daging kita, ada kemenangan di situ. Mengikut Tuhan tidak mudah. Saya juga sama. Mengikut Tuhan tidak mudah. Taruh zona nyaman. Segala sesuatu. Kadang ada gesekan demi gesekan. Gesekan demi gesekan sama setiap pelayanan saya. Ada yang gesekan juga dengan setiap yang saya gembalakan. Ada gesekan. Saya punya hati, punya. Saya punya emosi, punya. Kadang kepingin marah. Kadang kepingin kalau bahasa Jawa itu ya. Kalau saya bicara sama suami saya kudun tak untal, tak gigit, tak telen. Gitu ya saudara. Tapi ada kalanya saya juga nggak bisa di porsi itu. Capek. Nanti kalau domba boleh capek ya. Gitu ya saudara. Tapi kalau gembala nggak boleh capek. Siap mendengarkan keluhan demi keluhan. Kalau gembala capek, nanti besok langsung dombanya ngambek. Kan gitu. Nggak mudah saudara. Saya juga mematikan daging saya. Tapi saya harus bayar upah.
bayar harga untuk segala sesuatu yang saya kerjakan. Kalau Tuhan titipkan 1 talenta, Tuhan titipkan 1 talenta buat saya mengembalakan, maka saya harus mengerjakan itu juga full power di situ. Ayo saudara, saya mau apapun hari ini yang terjadi atas kehidupan kita, saya mau kita menentukan pilihan hari ini. Datang sama Tuhan sungguh-sungguh. Sekali Yesus tetap Yesus sampai akhir hidup kita. Tapi bukan berarti sekali Yesus tetap Yesus tapi saudara nggak terima kemenangan. Itu sama dengan bohong. Bayar harga. Mengikut sungguh-sungguh. Mengikut sepenuh hati. Jangan yang namanya berhala ini menghalangi hubungan kita sama Tuhan. Kalau berhala ini menghalangi kita datang sama Tuhan, berarti saudara, hidup kita nggak berakar penuh sama firman Tuhan. Hari ini bukan hidup kita ini tentang apa yang kita miliki, seberapa banyak kita punya, keuangan kita, seberapa banyak kita kayanya. Tapi hidup ini, kalau saya mau katakan, apa yang kita miliki, seberapa banyak yang kita dititipkan Tuhan sama kita. Bisa nggak kita menikmati itu semuanya? Bahkan dengan mengucap syukur. Apapun keadaan kita. Apapun saudara. Karena saat kita mengucap syukur, kita sudah sedang membuka pintu berkat. Saat kita mengucap syukur itu kayak merendahkan diri loh saudara. Belajar, legowo kata Pak Irwan. Belajar menerima apa yang disodorkan di depan kita ini. Piring yang disodorkan Tuhan di depan kita ini. Enak enggak enak makanannya harus dimakan. Sama di Ungaran. Enggak bisa milih makan. Enak kalau mau Gojek atau GoFood. Enggak bisa Gojek sama GoFood. Di depan aja jual mie ayam kita enggak boleh keluar lewat pagar. Makan seadanya saudara. Baru kali itu seumur hidup saya rawon tahu. Waktu hari kedua melihat rawon, kapan puasa? Ternyata Tuhan kasih daging. Ternyata enggak saudara. Hanya rawon tahu. Tahu yang dipotong-potong kayak daging. Ya udah dimakan. Berbagi apot, berbagi tempe, kering tempe. Ada kebersamaan di situ. Bahkan satu kamar nih dengan orang-orang Mbak Enda dengan Bu Ineke mungkin ada satu kamar ber-6 bahkan ber-7 dengan anjingnya Bu Devi. Ya, tapi ada sukacita di tempat itu. Kita lupa saudara dengan segala sesuatu rutinitas kita saat di Surabaya, bahkan yang di Lampung sukacita. Bangun pagi, nyalakan lampu. Ya sebetulnya di Ungaran enggak boleh bawa anjing ya saudara. Tapi ya kecil ya kita sembunyiin nih. Bangun pagi, nyalakan lampu. Saya bilang sama Ci Julia, Ci, nyalakan aja lampunya. Iya. Sudah nginjek yang namanya air kencingnya anjing. Sudah Ci Julia nginjek, nanti semua pada nginjek sudah. Gantian. Belum lagi ranjonya kalau pagi ya. Puji Tuhannya ranjo ada di bawah ranjang selalu. Ya. Jadi semua ini kalau mereka mau komplain bisa komplain. Mbak Indah bisa komplain. Semua yang di satu kamar dengan saya bisa komplain. Saya juga bisa komplain dengan Bu Devi. Tapi kenapa kok kita ini enggak komplain? Karena di situ kita ini ada tujuan. Kita ini datang puasa, saudara. Kita datang puasa. Kita juga menghargai kekurangan masing-masing orang. Jadi tidak mempermasalahkan hal yang kecil. Ada sukacita, ada kelepasan. Akhirnya kita di situ juga belajar menghargai satu sama lain. Cocok enggak cocok ya satu kamar ber-6. Bayangin saudara, satu kamar ber-6. Ada yang namanya ngorok juga ada ya. Kata Pak Irwan ya. Suaranya barito apa segala. Ya kita cocokkan semuanya itu. Kita enggak bisa ngomong enggak usah ngorok. Ya semuanya alunan-alunan suara yang indah keluar dari ngoroknya orang ya. Kita tidur ber-6 enggak bisa milih saudara. Tapi kita belajar bersyukur, belajar mengucap syukur untuk segala sesuatunya. Ayo, saya mau kita bayar harga mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Enggak mudah. Karena apa? Saat kita mengikut Yesus, kita mematikan daging kita. Bahkan kita ini berjalan sama Tuhan, walaupun tertati-tati pikul salib. Tapi ada sukacita. Biarkan Tuhan pegang kendali sekarang ini buat kehidupan kita. Kalau Tuhan kita enggak biarkan Tuhan yang pegang kendali, kita enggak akan masuk dalam perkenanan Tuhan. Masalah pasti ada expirednya saudara. Tapi mau cepat expired atau enggak tergantung respon hati kita. Ikut Tuhan setengah-setengah atau ikut Tuhan sekarang full-fullan. Ayo ambil keputusan hari ini. Enggak ada yang mustahil kok. Ya, saya percaya hari ini enggak mudah.
cuma hari-hari ini bulan berapa ini? Sudah bulan 4. Enggak mudah. Tapi saya percaya Tuhan yang berikan kekuatan. Tuhan yang berikan saudara juga kemenangan hari ini. Bukan saya. Saya hanya berikan kuncinya, tak kasih tahu rahasianya, supaya doanya dijawab Tuhan. Baca firman toh. Bukan berarti baca firman terus nggak mengalami Tuhan yang hidup loh. Baca firman, cari wajahnya. Sungguh-sungguh. Carilah. Ketoklah. Maka pintu dibukakan. Kalau sudah cari itu ketok. Saudara cari jangan cuma baca di depan. Enggak ya, ketok. Tuhan bukakan. Tuhan datang bukan seperti pencuri. Dia ini datang sama kita, dia menawarkan. Mau nggak aku yang pimpin? Kalau kita nggak mau, Tuhan juga nggak akan asal-asalan kok, nggak akan nyerobot. Enggak. Kalau kita mau, Tuhan pimpin. Kalau enggak, Tuhan juga nggak mau apa. Kita yang butuh Tuhan loh, saudara. Bukan saudara. Bukan kita nggak butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Tuhan juga nggak butuh kita. Oh, firman Tuhan katakan, aku bisa buat batu-batu ini sebagai anak Abraham kok. Batu aja Tuhan bisa buat anak Abraham. Ayo, saya mau kita sungguh-sungguh. Ini bulan 4, kurang 8 bulan lagi. Harus ada penggenapan janji Tuhan atas kehidupan kita. Jadi saya minta tolong next ke depan, saudara, terus ada kesaksian. Saya percaya 1 minggu lewat, pasti ada kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan. Nggak mungkin tahu nggak ada kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan. Pasti ada. Tapi saya mau saudara terus jalan sama kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran itu yang membawa saudara bersama saya hari ini melihat kemenangan. Kebenaran itu yang membawa saudara sama saya hari ini juga terlepas dari ikatan-ikatan yang mungkin dunia katakan ini tahun-tahun resesi, tahun-tahun apa. Yang penting kita jalan kebenaran Tuhan, ya. Ayo bayar harga ya, saudara. Bayar harga. Walaupun harganya itu tinggi, nggak enak. Tapi kita percaya, saudara. Ada upah yang menunggu. Upah yang Tuhan mau berikan buat kita. Hanya itu yang saya sampaikan. Ya, untuk firman ini, Ayeni, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus berkati. Ya, terus semangat, terus layani Tuhan. Apapun jadi pergumulan Ayeni, Tuhan juga kerjakan. Terus Tuhan kerjakan untuk kemenangan Ayeni. Happy birthday Ayeni ya. Kita doa untuk firman ini. Tuhan, kami bersyukur untuk segala sesuatunya. Kami percaya Engkau Allah yang mengasihi kami. Mulai hari ini kami mau ambil keputusan. Sekali Yesus tetap Yesus. Kami mau Tuhan, Engkau yang pimpin kendali atas kehidupan kami. Bahkan apapun yang tidak pernah kami dengar, tidak pernah kami lihat, Tuhan juga nyatakan buat kami. Kami percaya mengikut Engkau itu kesukaan hati kami. Kami mau lepas setiap hak kami untuk terus hidup dalam kehendak-Mu. Mengucap syukur untuk setiap firman-Mu. Tiba saatnya kami puji menyembah. Biar pujian penyembah ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.